Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai memasuki pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar teori saja, jadi tidak ada praktek di dalamnya atau pelatihan di dalamnya. Dan ini tentang mengetahui step to the web design process. Kenapa? Karena setiap pembuatan suatu web itu pasti memerlukan step by step atau langkah-langkah agar web itu bisa dibuat dengan benar, dengan tujuan yang benar, dan akhir yang diinginkan juga benar. Karena jika kita pahami, membuat suatu web tanpa ada konsep terlebih dahulu atau suatu tahapan terlebih dahulu, maka hal itu akan berdampak di akhir pembuatan web. Apakah web itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilalui atau analisis lingkungan, targetnya siapa, dan webnya ini untuk apa. Nah, hal yang seperti itu perlu dilakukan sebelum membuat suatu web. Dan itu harus dipikirkan oleh para developer. Nah, kita di sini itu adalah para developer, para pengembang suatu web. Dan kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kita di sini adalah suatu developer, maka pada umumnya developer web itu sering memikirkan proses desain dengan fokus pada hal-hal teknis seperti icon, terus kode, dan manajemen konten. Padahal desain yang hebat bukanlah tentang bagaimana mengintegrasikan web dengan media sosial atau bahkan visual yang bagus. Karena desain hebat sebenarnya adalah tentang memiliki proses pembuatan situs yang selaras dengan strategi menyeluruh. Maksudnya apa? Jadi, selama developer itu ingin membuat atau mengembangkan suatu website, maka dia sudah memiliki strategi sebelumnya, yaitu konsep, arsitektur, tujuannya apa, akhirnya bagaimana. Nah, hal yang seperti itu harus dimiliki atau harus diketahui oleh para developer. Nah, kita kan sebagai seorang developer, maka kita harus mengetahui hal tersebut. Karena situs web yang dirancang dengan baik menawarkan lebih dari sekedar estetika atau seni atau daya tarik tersendiri. Mereka menarik pengunjung dan membantu orang memahami produk, perusahaan, dan merek melalui berbagai indikator yang mencakup visual, teks, dan juga interaksi yang ada dalam web yang akan dibangun. Itu berarti setiap elemen situs harus bekerja menuju tujuan yang telah ditentukan. Nah, tetapi pertanyaannya bagaimana developer mencapai itu, atau bagaimana web itu mencapai perancangan yang baik itu. Selanjutnya yaitu konten yang seperti apa yang ingin dia buat, yang ingin dia masukkan, yang ingin dia tambahkan. Itu tergantung web apa yang ingin dia buat. Kemudian elemen visual yang bagaimana, warna yang digunakan itu seperti apa, icon yang seperti apa yang ingin ditambahkan pada suatu web itu, dan video-video, gambar-gambar yang bagaimana. Ini termasuk ke tahapan yang kelima. Kemudian tahap pengujian. Nah, pengujian ini adalah melihat sejauh mana tahapan yang awalnya sampai ke tahapan yang keenam itu apakah sudah
melalui pengetesan terlebih dahulu apakah halaman-halamannya sudah bisa berinteraksi dengan baik antara server dengan pengguna. Kemudian selanjutnya yaitu ada peluncuran. Pertama yaitu identifikasi tujuan. Pada tahap awal ini, developer perlu mengidentifikasi tujuan. Nah, tujuan di sini adalah tujuan akhir dari desain web. Biasanya, hal ini itu dilakukan oleh developer ketika dia berkolaborasi erat atau berkomunikasi dengan klien atau pemangku kepentingan lainnya atau sang yang menginginkan suatu web itu. Pertanyaannya, untuk dieksplorasi dan dijawab dalam tahap desain dan proses pengembangan situs web ini yaitu meliputi pertama, mengidentifikasi tujuan akhir dari sebuah web, untuk siapa web ini. Kemudian harapan apa yang diinginkan pada web ini? Apakah web ini itu tujuannya menginformasikan? Apakah tujuannya itu menjual? Jika menjual, maka menjual produk apa? Kemudian pada siapa? Apakah web ini itu tujuannya menghibur? Kemudian apakah perlu menyampaikan inti merek dengan jelas atau web ini hanya bagian strategi pencitraan merek dengan uniknya? Kemudian apakah ada web pesaing? Jika ada, maka hal apa yang berbeda dari web ini dari web pesaing? Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dengan jelas secara singkat, seluruh proyek atau pembuatan web dapat berjalan ke arah yang salah. Maka penting untuk menuliskan satu atau lebih tujuan yang diidentifikasi dengan jelas atau ringkasan satu paragraf dari tujuan yang diharapkan. Karena ini akan membantu menempatkan desain di jalur yang benar. Kemudian pastikan juga developer memahami target klien situs web dan juga perlu mengembangkan pengetahuan tentang berkompetisi. Nah, selanjutnya yaitu tools untuk mengidentifikasi tujuan. Pertama kita lakukan biasanya para developer menggunakan respon user pada web itu. Kemudian ringkasan kreatif, kemudian analisis pesaing, kemudian merek. Selanjutnya yaitu definisi ruang lingkup atau scope definition. Nah, salah satu masalah yang umum terjadi dan mengganggu suatu proyek web adalah scope definition. Klien biasanya menetapkan scope dalam suatu tujuan, namun akan berkembang dan semakin berkembang, dan itu akan merubah scope atau merubah ruang lingkup. Padahal developer tidak hanya merancang, membangun, tetapi membangun aplikasi web, email, dan pemberitahuan. Maka hal ini akan berpengaruh pada peningkatan anggaran, jadwal, dan hal ini tidak akan realistis. Contohnya pada gambar ini adalah contoh ruang lingkup atau scope definition. Kita memang harus jelas. Nah, pada minggu pertama kita mengerjakan ini, kemudian yang kedua kita mengerjakan ini, minggu ketiga kita mengerjakan ini, terus minggu keempat ini, minggu kelima ini, dan itu jelas ada bagian-bagiannya dan ada batasan-batasannya sampai akhirnya mencakup 100% komplit. Nah, sedangkan alat untuk mendefinisikan scope ini yaitu pertama kita memang harus mengadakan kontrak terlebih dahulu antara developer dengan sang pemangku kepentingan atau klien yang akan dibuatkan oleh
oleh kita sebuah web. Kemudian ada Gantt chart atau visualisasi garis waktu. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh Gantt chart. Nah, yang ketiga yaitu pembuatan peta situs, gambar rangka, atau yang disebut dengan arsitektur atau struktur. Nah, pembuatan peta atau sitemap akan membantu menyediakan fondasi informasi web yang akan dirancang sehingga membantu developer memahami arsitektur web dan menjelaskan hubungan antara berbagai halaman dan elemen konten. Nah, sedangkan situs tanpa sitemap maka akan seperti membangun rumah tanpa cetak biru. Dan itu pasti jarang berjalan dengan baik. Maka jika kita tahu rumah tanpa cetak biru, maksudnya rumah tanpa sesuatu yang dia itu menggambarkan ini adalah kamar, ini adalah ruang tamu dan yang lainnya, itu perlu suatu sitemap, gambaran. Nah, langkah selanjutnya adalah menemukan beberapa inspirasi, desain, dan membuat mock-up wireframe. Nah, setelah kita itu sudah menentukan atau sudah membuat sitemap, maka selanjutnya kita akan melakukan sitemap itu, kita terapkan pada sebuah wireframe atau kerangka kerja untuk menyimpan desain visual dan elemen konten situs yang akan kita buat, dan dapat membantu mengidentifikasi potensi tantangan dan kesenjangan pada sitemap yang kita buat. Contohnya toolsnya yaitu adalah Pen, Balsamiq, kemudian Mockup, Sketch, Axure, Webflow, Slingplan, kemudian WordMap, kemudian MinNote. Nah, ini adalah salah satu tools-tools untuk menyediakan kerangka kerja dan menyimpan desain yang akan developer buat. Nah, sedangkan gambar ini adalah contoh dari pembuatan sitemap. Nah, pertama, setelah kita masuk ke dalam suatu web, maka akan disuguhkan ke dalam menu home atau halaman rumah, halaman pertama. Kemudian setelah itu, maka di situ ada menu. Menunya yaitu ada galeri, kemudian ada kontak, ada information, ada link, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan yang keempat, pembuatan konten. Nah, pembuatan konten di sini yaitu terdapat suatu yang penting, yaitu ada dua. Pertama, konten yang mendorong keterlibatan dan tindakan suatu user atau suatu pengguna. Kontennya yaitu melibatkan pembaca dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan situs atau web. Maka hal ini akan dipengaruhi oleh konten itu sendiri atau tulisan, dan cara penyajiannya atau tipografi dan elemen struktural. Kemudian prosa yang membosankan, itu tidak bernyawa dan terlalu panjang, jarang menarik perhatian pengunjung untuk waktu yang lama. Kemudian kontennya singkat, tajam, dan menarik mereka dan membuat mereka mengklik ke halaman lain. Bahkan jika halaman Anda membutuhkan atau halaman kita membutuhkan banyak konten, dan seringkali memang demikian, maka perlu kita itu memotong konten dengan benar, dengan memecahkan menjadi paragraf pendek, kemudian dilengkapi dengan visual, dapat membantunya tetap terasa ringan dan menarik. Kemudian ada SEO. Nah, konten ini juga meningkatkan visibilitas situs untuk mesin pencari dan dikenal sebagai optimasi mesin pencarian atau SEO. Nah, di sini menentukan keyword dengan benar untuk keberhasilan sebuah web itu menggunakan Google Keyword Planner. Nah, alat ini itu menunjukkan volume pencarian untuk kata kunci dan frasa target potensial, dan Google Trend berguna untuk mengidentifikasi istilah yang benar-benar digunakan orang saat mereka menelusuri sebuah website. Nah, toolsnya yaitu ada Google Dokumen,
Dropbox, Quick, Gather Content, Webflow, CMS, Content Management System. Ini alat untuk membuat konten. Nah, sedangkan untuk alat CEO-nya itu adalah Google Keyword Planner, Google Trend, kemudian Premium Vlog, kemudian SEO Spider. Dan ini adalah contoh dari Google Trend. Ini adalah tampilan-tampilannya. Nah, ini adalah kontennya yang warna merah, sedangkan yang warna hijau atau biru ini adalah SEO-nya, CEO-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu elemen visual. Nah, bagian ini adalah menentukan pembuatan gaya visual pada sebuah web seperti warna, logo. Kemudian tahapan ini adalah proses developer yang baik atau profesional akan terlihat dari bagian ini. Gambar itu adalah sesuatu yang signifikan dalam desain web hari ini. Berbeda dengan dulu, yang dia mengedepankan konten yang ada dalam web itu, bukan gambar atau elemen visual. Nah, ketika gambar itu berkualitas tinggi, tidak hanya memberikan nuansa profesional pada suatu website, tapi juga menyampaikan pesan, kemudian ramah, dan membantu dalam membangun kepercayaan pengguna atau user kepada web tersebut. Sehingga desain visual adalah cara untuk berkomunikasi dan menarik pengguna sehingga dapat menentukan keberhasilan suatu situs atau website. Dan toolsnya yaitu yang biasanya kita gunakan adalah Sketch, Illustrator, Photoshop, dan yang lainnya. Kemudian ada moodboard, style element, collage, kemudian ada visual style guide. Jadi ini adalah contoh dari style kepenulisan, terus warna, icon-icon yang akan digunakan, terus button-buttonnya itu harus sinkron antara warna satu dengan yang lainnya. Ini adalah elemen visual. Nah, ini terbalik ternyata, mohon maaf. Sebelum launch sebelumnya ini ada testing atau pengujian. Uji setiap halaman secara menyeluruh untuk memastikan semua halaman berfungsi dan situs web dimuat dengan benar di semua device dan browser. Umumnya terjadi kesalahan pada pengkodean. Kemudian meskipun seringkali sulit untuk menemukan dan memperbaikinya, lebih baik melakukannya pada tahapan ini daripada menyajikan situs yang rusak kepada publik. Jadi memang testing itu diperlukan. Apakah menu-menu yang ada di dalamnya sudah bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian lihat juga judul, deskripsi keseluruhan halaman untuk proses terakhir kalinya. Kemudian kata, title, kemudian kinerja web pada mesin pencarian Google ini bagaimana. Nah, untuk toolsnya sendiri yaitu menggunakan W3C Link Checker. Kemudian ada SEO Spider. Kemudian selanjutnya yaitu peluncuran situs. Tahap ini memungkinkan masih terdapat beberapa elemen yang perlu diperbaiki. Desain web adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan pemeliharaan konstan. Secara umum tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara bentuk dan fungsi sehingga perlu menggunakan font, warna, dan motif desain yang tepat. Hal utama yang perlu diingat developer tentang tahap peluncuran adalah bahwa tahapan ini tidak mendekati akhir pekerjaan. Karena keindahan web adalah suatu yang tidak pernah selesai. Setelah situs ditayangkan atau diluncurkan, maka hal itu terus berjalan pengujiannya itu. Sehingga memantau, analitik, dan menyempurnakan pesan yang ada dalam web itu adalah
agar pengguna merasakan pesan yang terkandung di dalamnya. Dan itu adalah tugas dari developer untuk menganalisa. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja pertemuan pada pertemuan yang kedua ini. Untuk pertemuan yang ketiga, seperti biasa akan saya upload video di YouTube. Dan untuk sementara saya masih belum bisa untuk live YouTube. Dan jika ada latihan, maka akan dipresentasikan secara langsung di Meet. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.